بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا هم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk nikmat kesehatan sehingga sampai detik ini, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk senantiasa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat salat berjamaah di masjid. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan yang banyak melakukan kebaikan kepada kita sebagai contoh kehidupan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para keluarga dan para sahabat, para tabi'in dan insyaallah sampai kepada kita yang senantiasa apapun berusaha untuk senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jangan lupa masih berwasiat takwa untuk Masyaallah muslimin, jangan lupa masih berwasiat takwa khusus untuk pribadi dan kemudian jemaah sekalian. Maka senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap takwa, kita menjauhi larangan yang telah Allah larang dan kita melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab hadis mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bayi yang dilahirkan selain dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Sebagaimana kalian memperanakan hewan, adakah kalian mendapatkan di antaranya ada yang terpotong hidungnya kecuali dia kalian yang memotong sendiri? Maksudnya,
lahir dalam keadaan fitrah adalah seorang anak pasti lahir di atas keislaman, di atas agama Islam. Lahir dengan potensi untuk terus melakukan kebaikan, lahir untuk terus melakukan kebaikan, berpotensi bertauhid dan jauh dari kesyirikan. Akan tetapi kata Nabi Muhammad SAW, kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan seorang anak itu bisa tumbuh menjadi seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan bahwasannya anak itu lahir tanpa kekurangan, sebagaimana hewan ternak yang lahir tanpa kekurangan, hingga manusia itu sendirilah yang kemudian memotong kakinya, memotong kepalanya, telinganya ataupun yang lainnya. Demikianlah kabar dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya anak yang lahir selalu dalam kondisi di atas fitrahnya, beragama Islam. Makanya kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Rum ayat 30, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang selalu dimuliakan dan dimuliakan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, ketika seseorang dilahirkan, kemudian tidak ada faktor luar yang akan mempengaruhinya, maka tentu anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang baik. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan kebaikan kepada anak tersebut. Selain itu, ini juga merupakan dalil bahwasanya pada dasarnya anak itu mudah untuk kita ajarkan ketauhidan dan mudah untuk kita ajarkan membenci kesyirikan. Mudah diajarkan untuk akan tetapi kita tersebut akan berubah dan ada faktor luar, di antaranya yang pertama adalah faktor syaitan. Dalam sebuah hadis qudsi yang bahwasanya Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus di atas fitrah agama Islam. Mereka didatangi oleh syaitan lalu dijauhkan dari agama itu. Faktor yang kedua, faktor yang paling utama adalah faktor orang tua. Ini adalah merupakan faktor terbesar yang membuat seseorang anak bisa keluar dari fitrahnya. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi di awal, tidak ada bayi yang dilahirkan selain dilahirkan dalam keadaan fitrah beragama Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dirinya itu menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Pengaruh orang tua sangat besar terhadap anak-anak, sebab guru pertama dari setiap anak adalah kedua orang tuanya. Dari sini hendaknya setiap orang tua benar-benar berjuang menjaga fitrah anak-anak mereka dan jangan mereka merusak fitrah tersebut. Pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya ketika orang tuanya sendiri adalah orang tua yang baik, maka tentu anaknya akan tumbuh menjadi orang yang baik. Selama tidak ada faktor luar yang merusaknya, sebaliknya ketika orang tua itu menjadi buruk, maka seringnya anak mereka pun ikut-ikutan tumbuh menjadi orang yang buruk. Pepatah Arab mengatakan mansa'abatan abatan fama dolamu, itu barang siapa yang mirip dengan ayahnya maka dia tidak bersalah. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an ketika orang-orang menuduh Maryam berzina. Mereka berkata, wahai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang berzina. Oleh surat Maryam ayat 28. Persangkaan mereka bahwasanya seharusnya seorang anak itu seperti
Dari sini kita menjadi tahu bahwasannya pengaruh orang tua dalam membentuk dan mempengaruhi karakter seorang anak sangat besar. Faktor yang paling utama adalah faktor dari orang tua. Sehingga apa-apa yang terjadi pada anak merupakan tanggung jawab orang tua. Demikianlah yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, biasakanlah anak-anak kita untuk berbuat kebaikan dan contohkanlah kebaikan agar mereka tetap berada di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tetap tancapkan di dalam dada mereka. Ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan seseorang untuk melakukan salat sunnah di rumahnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, wahai manusia, ya ayuhan nas, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya salat yang paling utama bagi seorang adalah salatnya yang dilakukan di rumahnya, kecuali salat fardu. Disunahkannya seseorang untuk salat sunnah di rumahnya, memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Sungguh betapa indahnya pemandangan seorang anak yang terbangun melihat ayah ataupun ibunya telah berdiri dan bersujud sibuk kepada di hadapan Rabbul Alamin. Sungguh betapa indah ketika sang anak senantiasa melihat orang tuanya dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan bersedekah, dalam keadaan bertutur kata yang bagus. Sungguh betapa indahnya ketika sang anak perempuan melihat ibunya sangat terhormat kepada ayahnya, dan betapa indahnya ketika sang anak laki-laki melihat ayahnya begitu sayang kepada ibunya. Ketahuilah, apabila contoh nyata akan kebaikan dilihat oleh anak-anak kita, dengan izin Allah Bismillah, mereka akan tumbuh sebagai contoh yang indah yang mereka lihat kepada kita tersebut. Namun hendaknya setiap orang berhati-hati apabila yang terjadi sebaliknya, anak-anak justru melihat dari perilaku kita sebagai orang tua yang dapat mengubah fitrah mereka menjadi anak yang buruk, seperti melihat anak papa yang buruk. Betapa sedihnya pemandangan seorang mengubah fitrah mereka menjadi anak yang buruk, seperti melihat anak papa yang buruk. Betapa sedihnya pemandangan seorang anak yang melihat orang tuanya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedihnya pemandangan seorang anak yang melihat orang tuanya sibuk menonton film-film yang menampakkan aurat-aurat wanita. Betapa sedihnya anak yang mengambil pelajaran dari orang tua yang semacam itu. Maka anak ini akan tumbuh menjadi anak yang buruk dan keluar dari fitrah yang Allah berikan kepadanya. Betapa sedihnya pemandangan seorang anak melihat orang tuanya berdusta. Mungkin dosa tersebut adalah hal yang kecil, namun sayangnya orang tuanya tidak menyadari bahwasanya hal tersebut menjadi keloncatan bagi sang anak untuk menjadi pendusta di kemudian hari. Demikianlah fitrah anak-anak berubah dengan sebab orang tuanya, dan jadilah dosa-dosa jariah tersebut terus mengalir kepada orang tuanya. Maka adalah ini faktor yang sangat utama. Orang tua itu harus menjadi contoh yang baik kepada anak-anaknya, karena sebab contoh menjadi dari mereka lah sang anak bisa melakukan keburukan-keburukannya. Wal jahil billah. Aku lihat hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat
tetapkan atas mereka dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang bisa menjatuhkan mereka dalam kebinasaan. Janganlah kita bermudah-mudahan dalam menyenangkan mereka sehingga mereka pun menjurus dalam perkara-perkara yang bisa merusak fitrah mereka. Jika ada di antara kita menjadi seorang anak yang harus belajar di negeri orang kafir, maka hendaknya kita membekali mereka dengan agama yang benar. Kemudian senantiasa mengontrolnya dan jangan lepas begitu saja. Jika kita tahu dia memiliki teman yang buruk, maka jangan kita biarkan anak-anak kita terus bergaul dengannya. Hendaknya kita menasihatinya untuk tidak berteman dengan teman buruk seperti itu, sebab pengaruh teman juga sangat luar biasa. Ketahuilah bahwa perumpamaan orang tua yang membiarkan anaknya bergaul dengan siapa saja tanpa ia awasi hingga akhirnya sang anak tersebut menjadi orang-orang yang buruk, menjadi orang yang buruk. Seperti kata yang disampaikan oleh penyair Arab, seseorang melemparkan temannya di laut dalam keadaan terikat, lalu dia berkata, awas, hati-hati, jangan sampai engkau terkena air. Artinya bagaimana bisa orang tua mengatakan kepada anaknya untuk tidak ikut terpengaruh buruk orang lain, sementara ia sendiri yang melemparkan anaknya ke dalam lingkungan tersebut, maka tidak dijaga dan tidak diawasi. Maka perhatikanlah anak-anak kita, sungguh ini aset terbaik, investasi terbaik untuk kita di akhirat. Ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang baik, sungguh kebahagiaan kita yang akan kita rasakan apabila kita dapat melihat anak-anak kita tumbuh dalam kebaikan dan kebahagiaan tersebut dapat kita rasakan di dunia sebelum di akhirat. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah bermunajat, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang baik akhlak dan perilakunya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Semua ada berhukum di dunia sampai ketemu di situ dalam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.